sedang di Glow Sunday School. Reformasi. Hai kids, kembali lagi dalam ibadah Glow Sunday School GKY Kemenjeruk. Yuk kids, kita mau mempersiapkan hati kita mau mulai ibadah ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, berkatilah setiap kami agar kami bisa fokus mendengarkan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selasa, kita mau ngapain nih hari ini? Memuji Tuhan dong. Karena itu, yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Pujian. Sambil bangkit berdiri ya dengan semangat. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada
selalu ada di samping kanan, di samping kiri, di atas, di bawah, ataupun di saat kita sedang senang ataupun di saat kita sedang berduka. Yuk adik-adik, kita mau nyanyiin lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita di kanan, di kiri, di atas maupun di bawah, kita juga mau selalu ada untuk Tuhan dalam puji-pujian dan persembahan. Nah adik-adik, persembahan ada 3 cara nih. Yang pertama, kita bisa mentransfer ke rekening GKI Kebonjeruk. Yang kedua, kita bisa masukkan kode QR yang ada di layar. Yang ketiga, kita bisa mengumpulkannya dan menitipkannya kepada orang tua kita yang beribadah secara onsite. Adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Dikasihi Tuhan.
Nah, adik-adik dan lose-lose dan juga Cece, kini tiba saatnya untuk kita lebih mengenal isi hati Tuhan dan belajar untuk membuka telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Ajarku Mengerti. Kita ulangi sekali lagi lagu ini. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi kids, kita sungguh bersyukur hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kembali kisah firman Tuhan. Tapi kids, hari ini nih ada hari yang spesial loh. Orang menyebutnya dengan Hari Reformasi. Iya, sebagai orang-orang Kristen Protestan, kita mengenalnya dalam tanggal 31 Oktober adalah Hari Peringatan Reformasi. Kira-kira gimana ya ceritanya sampai akhirnya terjadi Hari Reformasi? Siap nggak nih untuk dengerin ceritanya? Dan juga penasaran nggak gimana ya ceritanya? Yuk langsung aja deh lo serere mau ajakin setiap kita siapin hati dan pikiran kita terlebih dahulu seperti biasa, karena kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
hari ini kami bersyukur karena kami boleh sama-sama bangun dan juga memuji nama Tuhan. Dan kami saat ini mau siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami bisa membuka telinga kami dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hati kami mau arahkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Bekerjalah dalam diri kami ya Allah Roh Kudus agar kami bisa sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dan semakin mengenal Engkau. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids yang ada di rumah, lo saudara mau tanya nih sama kids yang ada di rumah, kira-kira kalau kalian menemukan harta karun, kalian bakalan gimana ya? Lo saudara, kalau nemuin harta karun, bakalan seneng banget. Apalagi kalau isi daripada peti harta karunnya itu adalah emas semuanya. Waduh. Bisa jadi orang kaya deh lo serere. Pasti kids yang ada di rumah juga bakalan seneng ya kalau bisa dapetin harta karun yang isinya banyak emasnya. Wah. Kids, tapi ada juga loh kalau misalnya kita dapat warisan. Warisan itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang tua kita ataupun keluarga kita untuk setiap kita. Jadi tadinya milik orang tua kita terus dikasihin deh untuk kita. Itu namanya warisan. Nah kira-kira kids, setiap kita punya gak sih warisan? Punya gak? Ada gak? Jangan sampai tanya ya sama papa mama, nanti kasih warisan apa? Jangan. Kids, tapi sebagai anak Tuhan, kita itu punya warisan yang begitu luar biasa. Iya, warisan iman. Bahkan warisan untuk setiap kita akhirnya bisa baca firman Tuhan. Jadi kids, hal ini semua bermula ketika adanya reformasi. Kids, dahulu Kristen Protestan itu belum ada. Jadi kekristenan itu dikenal sebagai Kristen Katolik. Awal mulanya terjadi yaitu ketika ada seorang yang bernama Martin Luther. Waktu itu ya kids, di masa itu ada terjadi pandemi juga seperti sekarang ini, tetapi pandeminya itu berbeda. Waktu itu pandeminya lebih menakutkan, lebih mengerikan. Aduh kids, semua penduduk yang ada hampir setengahnya itu meninggal karena pandemi ini. Ada sakit penyakit, ada perang, ada wabah dan lain sebagainya. Sehingga penduduk di Eropa waktu itu sangat takut dengan kematian. Nah kids, lihat ya, hal ini nih yang terjadi. Wah, banyak yang meninggal ya, semuanya dibawa. Dan akhirnya orang tua, keluarga harus membayar untuk bisa mengadakan pemakaman. Wah kids, melihat hal tersebut dengan banyaknya kematian yang terjadi, orang-orang kala itu mempercayai kalau bencana ini terjadi karena hukuman daripada Allah untuk mereka. Jadi mereka makin ngeri deh. Akhirnya semua penduduk kala itu mencari gimana supaya bisa diselamatkan. Gimana supaya mereka tidak takut lagi dengan kematian. Lah saudara mau tanya, kids yang ada di rumah, takut nggak soal kematian? Waduh kids, waktu itu semua penduduk di Eropa akhirnya sangat ketakutan. Bahkan Bapak Martin Luther juga akhirnya mengalami ketakutan tersebut. Hingga suatu ketika dia lagi berjalan mau datengin ayahnya, ya, Bapak Martin Luther ini melihat
situasinya itu hujan-hujan dan tiba-tiba akhirnya ada petir yang menyambar. Kids, tahu nggak? Bapak Martin Luther ini ketakutan banget nih. Wah, dia ketakutan banget sampai akhirnya dia lari-lari ya. Dia lari-lari dan dia akhirnya berkata sama Allah, "Aku akan melakukan apa saja, tolong selamatkan aku. Aku akan melakukan apa saja, tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati." Wih kids, kira-kira kids akan kayak begitu juga nggak? Kalau dalam situasi hujan-hujan, terus ada banyak petir, dan kids harus lagi berjalan ataupun lari-lari. Pasti takut juga ya. Akhirnya Bapak Martin Luther ini selamat kids. Dan dia mengingat apa yang sudah dia katakan kepada Allah. Dia akhirnya masuk ke sebuah biara dan dia sekolah di sana kids. Sekolah di sana kids. Dia menempuh sekolah untuk semakin belajar tentang Alkitab. Kids, waktu itu nggak semua orang bisa baca loh. Di tahun tersebut di abad 14-15 bisa baca. Jadi waktu mereka lagi banyak pertanyaan tentang kematian dan gimana selamat, mereka cuma percaya harus datang ke gereja. Tapi kids, yang jadi masalah adalah waktu itu gereja dipenuhi dengan orang-orang yang gak baik. Ada orang-orang, para pelayannya itu, pastornya itu ternyata tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan. Jadi mereka banyak mengajarkan hal yang kurang tepat. Kids, ketika Bapak Martin Luther ini sudah masuk ke biara, dia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia tahu dia punya dosa, dia mengakui kepada gurunya. Dan gurunya bilang, "Gak usah takut, dosa kamu kecil kok." Tapi Martin Luther gak bisa menganggap dosa yang dia lakukan itu kecil. Martin Luther tetap bilang, "Bagaimana bisa dengan dosa ini aku masuk ke surga? Padahal surga itu adalah tempat yang sempurna. Mana bisa seorang yang berdosa masuk ke surga?" kata Martin Luther. Kids, akhirnya Martin Luther banyak membaca firman Tuhan. Dan waktu itu di sana ada sebuah tradisi, sebuah ajaran yang dikeluarkan oleh gereja. Kalau seseorang yang mati, mereka itu pasti ada di api pesucian. Tahu nggak kids, apa itu api penyucian? Jadi itu adalah sebuah tempat di mana seseorang yang sudah mati harus menunggu waktu. Kalau dia adalah seorang yang baik waktu dia hidup, maka dia akan segera keluar dari api penyucian. Tetapi kalau dia itu adalah seorang yang jahat, dia akan sangat lama di api penyucian dan dia akan banyak mengalami hukuman. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Dia akan mengalami kesakitan. Dan bayangkan, kalau keluarga mereka yang masih hidup mendengar hal tersebut, mereka pasti khawatir kan? Mereka gak mau anaknya kenapa-napa. Mereka gak mau orang tuanya ada di api penyucian yang begitu lama. Gak cuma setahun, bisa ribuan tahun. Kisahnya berlanjut nih kids. Ketika Martin Luther tahu terus-menerus mencari jalan tentang gimana bisa diselamatkan, Martin Luther menemukan satu bagian firman Tuhan yang membuat dia bergembira dan bersukacita. Dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17 kids. Lalu saudara mau bacain. "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Kids, ketika Martin Luther menemukan firman Tuhan ini,
dan dia membacanya dengan sungguh-sungguh, dia menemukan jawaban bagaimana seorang yang berdosa akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Ya, hanya dengan percaya kepada Allah. Kids, dengan kebenaran inilah Martin Luther yang akhirnya begitu semangat ingin membagikan pengajaran ini kepada banyak orang di Wittenberg waktu itu. Dia berkhotbah, dia ajarkan semua itu. Tetapi gak banyak orang awalnya percaya. Karena gereja waktu itu masih terus mengajarkan tentang surat penghapusan dosa. Dan surat penghapusan dosa ini malah jadi bisnis waktu itu. Mengumpulkan banyak uang dari situ. Dan Martin Luther melihat hal itu menjadi marah, kesal. Karena bukan itu yang benar, bukan itu. Tetapi yang benar adalah dengan iman. Itulah yang menyelamatkan seseorang dan seseorang itu bisa masuk ke surga. Jadi tidak perlu takut dengan kematian. Ketika Martin Luther berbicara, melakukan protes juga, mempertanyakan kepada gereja, tapi gak digubris sama orang-orang itu. Sama orang-orang yang melayani di gereja yang punya kedudukan. Dia gak digubris, kids. Akhirnya Martin Luther memikirkan cara. Gimana caranya supaya semua orang itu bisa mendengarkan kebenaran ini. Dia akhirnya menulis dan dia akhirnya mengetokkan kertas tersebut di pintu gereja Wittenberg kala itu. Dan itulah ada 95 dalil yang dituliskan oleh Martin Luther. Dan dia memakukannya ketika tanggal 31 Oktober. Kenapa tanggal 31? Karena pas sekali keesokannya harinya banyak orang yang akan datang ke gereja. Jadi ketika orang-orang pada datang, mereka pasti lihat. Mereka pasti melihat tulisan dari Martin Luther itu. Kids, waktu itu ketika mereka udah lihat tulisan tersebut, ternyata tulisan itu diperbanyak ya. Kalau dulu belum ada mesin fotokopi, adanya alat cetak ya kids ya. Diperbanyak dan disebarkan kepada warga yang lain. Jadi banyak menyebar. Dan orang-orang akhirnya makin tahu yang benar itu seperti apa. Berita ini menyebar ke banyak orang. Dan akhirnya gereja yang tadinya menjual surat penghapusan dosa, orang-orang akhirnya mulai merobek surat-surat itu dan membuangnya. Sampai akhirnya waktu gereja masih menjual, tidak ada lagi orang yang membeli. Karena mereka udah gak percaya dengan surat penghapusan dosa itu. Banyak orang yang akhirnya marah dengan gereja. Tetapi gereja pun akhirnya marah dengan Martin Luther. Karena sudah membuat rusuh. Kids, tapi Martin Luther tidak pantang menyerah. Dia banyak dibenci sama orang-orang gereja, tetapi dia terus menyatakan kebenaran. Sampai akhirnya bapak-bapak gereja waktu itu ya kids, bersepakat mau membuat Martin Luther ini kesusahan. Tapi ada seorang pangeran kala itu yang menolong Martin Luther. Sehingga dibawa ke kastil dan Martin Luther pun selamat. Kids, ketika Martin Luther ada di kastil tersebut, Martin Luther dengan semangat menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman. Dulu Alkitab itu cuma ada dalam bahasa Latin, kids. Jadi orang-orang kala itu gak bisa baca tulisannya. Mereka gak bisa ngerti. Baca aja dalam bahasa Jerman mungkin tidak bisa. Apalagi dalam bahasa Latin. Gak semua orang kala itu bisa. Jadi Martin Luther dengan penuh semangat dan kerja keras, keyakinan penuh dia tulis terjemahan dari Alkitab Perjanjian Baru itu ke bahasa Jerman. Kids, karena itulah sekarang Alkitab
bisa kita baca dalam bahasa kita dan sudah diterjemahkan ke banyak bahasa lain. Wah, bersyukur banget ya kids. Itulah hari reformasi. Ketika orang-orang tadinya salah mengenal kebenaran, Martin Luther meluruskan kebenaran tersebut. Tadinya orang-orang takut dengan kematian karena nggak yakin dengan keselamatan. Tapi ketika Martin Luther berkata, dengan iman saja kita diselamatkan, orang-orang pun percaya. Kids yang ada di rumah, ini semua bukan karena Martin Luther hebat ya, tetapi ini bisa terjadi hanya karena Allah yang hebat. Memang kids sebelumnya udah ada bapak-bapak gereja lain, tokoh-tokoh lain seperti Martin Luther, ada John Wycliffe dan juga John Huss. Tapi perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Di tangan Martin Luther lah reformasi bisa terjadi. Dan kita bisa ada saat ini mempercayai Yesus dengan sungguh. Inilah hasil dari reformasi. Tuhan Yesus memakai Martin Luther untuk boleh menyatakan tentang kebenaran Allah. Dan kita juga bisa merasakannya. Bahkan kita juga sudah bisa membaca firman Tuhan dengan bahasa kita. Ini karena pekerjaan daripada Allah melalui Bapak Martin Luther. Kids, karena itu untuk setiap kita yang udah punya kesempatan ini, kita jangan sia-siain ya. Orang-orang kala itu setelah terjadinya reformasi, mereka punya hidup yang berubah sekali. Mereka juga bisa baca firman Tuhan, mereka juga punya pekerjaan dan mengerjakannya dengan kesungguhan hati. Mereka menggantungkan hidup mereka kepada Allah. Mau nggak kids kita juga seperti itu? Kita mau ya terus membaca firman Tuhan karena kita sudah punya Alkitab. Kita mau baca dengan sungguh dan kita mau jalani hidup kita dengan sungguh di hadapan Allah. Dan tidak lupa untuk terus bersyukur karena Allah menyatakan kebenarannya dan mengizinkan kepada setiap kita untuk mengenalnya. Yuk kids, kita mau hidup buat Tuhan. Kids, Loserere mau ajak setiap kita saat ini untuk ayat hafalan. Dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kids, jangan lupa ya, kita hafalin ayat ini dan kita mau ingat ayat ini. Karena Kristus adalah segala-galanya. Selamat Hari Reformasi. Dan mari kita merayakan kasih Kristus untuk kita. Pekerjaannya nyata melalui Bapak Martin Luther. Kita berdoa ya. Bapak yang dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh mengutus Bapak Martin Luther untuk boleh membawa kebenaran dan membawa setiap kami bisa mengenal kebenaran yang tepat. Keselamatan didapat karena iman kepada Tuhan. Dan kami mau mempercayai hal tersebut. Kami juga mau bersyukur karena kami bisa dengan bebas saat ini membaca firman-Mu dengan bahasa Indonesia. Kami mau belajar untuk terus tekun dalam membaca firman-Mu sehingga setiap kami boleh semakin mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, tolong kami, jaga dan lindungilah kami. Kami juga mau menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu terus semangat dalam menjalani sekolah dan juga bisa bertanggung jawab dengan studi yang dilakukan. Berkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan, agar dalam setiap pekerjaan Tuhan juga yang boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Kids, Tuhan Yesus memberkati. Loserere tunggu ayat hafalannya ya. Bye!